Xiaomi Global terlalu sinting ngeluarin laptop kayak gini. Laptop Windows tergila yang pernah gue pegang. Selamat datang di GTAD channel paling canggih di 2021. Laptop yang gue pegang hari ini, dan seperti yang kalian udah nonton juga di unboxing sebelumnya, laptop yang gila banget dengan 15,6 inch OLED panel. Unit yang gue punya dia i5 Tiger Lake, 16GB RAM dengan 2 GPU Intel Xe Graphics dan juga Nvidia MX 450. Dengan spek kayak gitu sebenarnya kurang greget ya, karena beberapa alasan. Yang pertama, seri di bawah ini ada Xiaomi Redmi Book Pro 15 yang punya spek yang sama di harga cuma 12 juta. Yang kedua, siapa yang mau pakai Intel sih zaman sekarang? Setelah dibantai Ryzen dari segi performance, ditinggal Apple, Microsoft, Nvidia. Posisi Intel makin hari makin gak jelas. Tentunya yang bikin gue beli laptop ini nggak lain nggak bukan karena OLED-nya, panel OLED-nya. Selain dari kalian banyak yang minta gue review OLED panel, gue juga penasaran banget sama kualitas OLED monitor kayak gimana kalau dites. Apalagi pas gue lihat harga LG yang baru launching di 32 EP950. Dengan OLED panel itu sampai harganya tuh sampai 77 juta. Kenapa bisa segila itu sih harganya? At least kita bisa rasain sedikit lah ya kualitas OLED kayak gimana di laptop ini. Hasil pengetesannya sekalian gua pakai pembanding yang mewakili panel IPS VisioNix VX2705 2KP dan juga yang mewakili panel VA Xiaomi 34 inch ultrawide. Secara gamut sih gua nggak bisa ngomong apa-apa. Buat kalian udah ngikutin GTAD di community feed pasti udah lihat hasil ini. OLED di Xiaomi ini benar-benar sudah mendeliver apa yang dimarketingin di JD.com. 100% DCI-PT dengan gamut bagian lainnya, segmen lainnya. Itu tingginya juga udah nggak santai. Nggak berhenti di sana, keakuratan warnanya juga nggak santai sama sekali. Sangat akurat dengan hasil seperti udah dikalibrasi. Maksimumnya cuma 2,1 delta E dengan average yang sangat rendah di 0,8 delta E. Kita coba kalibrasi dan maksimumnya bisa kita turunin lagi ke 1,7 delta E. Dan kalian siap lihat hal yang paling amazing dari panel OLED? Kontrasnya sampai 31.650 banding 1. Ini udah benar-benar nggak santai kontrasnya. Benar-benar nggak santai. Walaupun secara teori OLED natif bisa sampai 10 juta banding 1. Ini native ya, bukan dynamics yang biasa dimarketingin sama brand-brand untuk monitor LED pada umumnya. Dan kalau lu nanya, bang kenapa itu cuma 31 ribuan? Gua nggak tahu pasti jawabannya. Asumsi gue mungkin ini masih entry levelnya. Itu pun kalau lu pakai mata lihat sendiri, kualitas blacknya tuh udah gila sekali bagusnya. Gue nggak tahu sih yang lebih dari ini sebagaimana bagusnya lagi. Dan juga ini dilengkapi dengan brightness yang tinggi banget di 414 nits dan white point yang bagus. Sedikit kebiruan di 7000 Kelvin. Untuk kerapian warnanya udah bagus dengan maksimumnya cuma 2,3 delta E, masih dalam batas akurat. Sedangkan di kerapian brightnessnya ada satu titik yang lebih gelap, 15% di bagian kiri atas. Dan untuk pengetesan bleeding kayaknya nggak diperluin untuk OLED panel, karena panel OLED nggak bisa kena backlight bleeding. Namanya aja backlight, sedangkan di OLED panel nggak ada cahaya yang disinarin dari belakang. Itu artinya backlight. Karena tiap pixelnya bisa keluarin cahaya sendiri. Kalau lu kesel sama bleeding di monitor yang lu beli, saran gua, belilah panel OLED. Karena sudah tidak mungkin bleeding.
Laptop ini nggak cocok buat orang yang kerjanya 90-95% dengan monitor eksternal. Karena jadi nggak kepake itu layar OLED-nya. Pastiin juga kalian pakai kabel yang benar-benar bisa dipercaya kualitasnya. Supaya lu bisa dapetin pengalaman gunain monitor yang terbaik. Disitulah Lindy berperan dan memang kualitas dari kabelnya tuh luar biasa. Punya sertifikasi yang jelas dan gua nggak nyangka kabelnya tebel. Tapi tetap lentur kualitasnya. Dan lagi ketika ada masalah yang muncul saat lu pakai monitor, kan lu mesti troubleshoot tuh, nyari masalahnya ada di mana. Lu bisa hilangin faktor kabelnya karena lu dapetin kualitas yang terbaik dari Lindy untuk sebuah kabel. Ini kualitas webcamnya di ruangan yang cahayanya ngaco, tapi ketika gue keluar dan di sini banyak jendela, cukup better lah ya. Tapi apa yang gue harapin sih sama webcamnya laptop ada aja udah bagus. Ini kualitas suara dan visual. Dan yang kurang ngajarnya adalah gini ya, dengan 15,6 inch dan punya kemampuan panel kayak gini, berbahayanya adalah ketika mata lu sudah terbiasa di kualitas panelnya. Lu akan susah balik ke monitor pada umumnya karena mata lu udah punya standar baru yang bagus dan yang tajam kayak gini. Apalagi dengan kepadatan pixel plus panelnya OLED. Pas gue memandang dan bandingin ini sama MacBook sih, aduh. Gue nggak bilang MacBook jelek ya, cuma kelihatan jelas banget kalau OLED ini juara ketika dia dibandingin sama LCD. Gue bandingin pakai wallpaper yang gelap perkotaan gitu, lu bisa lihat black di bagian bawah, paling bawahnya itu hitamnya pekat banget. Dan ketika gue pakai wallpaper kayak gitu, kadang kayak ada ilusi wallpapernya bisa ngeblend sama bezel hitam di bagian bawah. Sedangkan di MacBook, tipikal panel LED pada umumnya masih agak sedikit abu-abu. Perbedaannya cukup jelas, apalagi pas mata kita secara nggak langsung bandingin bagian hitam yang agak abu-abu itu dengan bezel MacBook yang bagian bawah. It's crazy. Sekali lagi gue ingetin, kalau mata lu nggak bisa lu bikin rendah hati setelah menikmati dalam jangka waktu yang lama OLED ini, susah men lu pakai monitor pada umumnya. Dan memang Xiaomi luar biasa banget. Dia berhasil mendeliver kualitas panel yang nggak main-main dengan cuma 15 juta. Dan sebagai pembandingnya, supaya lu dapat gambaran seberapa bagus ya laptop ini di harga segini, gue nemuin ada dua laptop dengan panel OLED yang resmi di Indonesia. Yang pertama, HP Spectre X360 14EA0030TU di harga 24,5 juta. Untuk dapur pacunya jelas ya, sini Xiaomi kalah, tapi ingat harganya HP hampir 10 juta lebih mahal. Tapi kalau lu perhatiin bagian spek panelnya, dia cuma dapat 13-14 inch lah. Xiaomi di 15 inch sampai 16 inch. Di resolusi HP juga kalah, cuma 3000 x 2000. Keakuratan warnanya gue nggak tahu, mesti dites lagi. Soalnya dia ada lapisan touch di laptopnya yang ada kemungkinan bisa intervensi dengan keakuratan warna. Yang kedua, ada Asus ZenBook UX325EA di harga 17,5 juta. Untuk speknya Asus menang dengan i7, tapi sisanya mirip. Dan untuk panel ya benar-benar dibantai sama Xiaomi ini dengan harga yang lebih murah. Asus cuma Full HD biasa, sedangkan Xiaomi di 3,5K resolution. Dan kembali gue mesti ingetin, sertifikasi Pantone Validated bukanlah segalanya. Dan lagi, Asus ini masih berbezel plastik untuk laptop di layarnya. Sementara Xiaomi udah no bezel yang tentunya lebih perfect untuk dipandangin lama-lama. Beberapa dari kalian concern masalah burning di panel OLED. Dan gue setuju. Gue cari artikelnya, ternyata burning itu nggak cuma bisa terjadi di panel OLED. Dia cuma beresiko lebih besar di panel OLED. LCD pun bisa burning sebenarnya. Cuma pada saat gue cari-cari artikelnya bagaimana panel OLED itu bisa burning, ternyata cukup kecil resikonya. Dimana lu mesti ngelakuin nonton something yang sama terus dalam jangka waktu yang lama terus. Yang lama banget, 1000 sampai 5000 jam. Baru burning itu bisa muncul di panel OLED. Jadi gue rasa nggak ada orang yang pakai laptop habis itu lu nge-show something yang sama terus. Jadi ya nggak usah dipikirin sebenarnya. Tentunya kalau panel doang yang bagus ya nggak ada gunanya ya. Hal-hal lainnya juga mesti mendukung juga. Kita ke keyboardnya. Key travelnya masih lebih dalam dibanding Mac, tapi ini yang ternyaman yang gue pakai setelah MacBook Air. Fingerprint dan tombol powernya digabung di bagian kanan atas. Trackpadnya juga luas, speakernya itu keluar dari bawah, jadi mantep semisalnya lu mau taruh datar di meja atau lu mau berdiriin, nggak ganggu suara yang keluar sama sekali, dan kualitasnya juga nggak main-main.
Portnya udah ngikut Apple banget sih ini. USB-C untuk charging ditemenin audio jack, satu Thunderbolt 4 bisa untuk semua kebutuhan, dual monitor 4K atau satu monitor 8K kalau ada. Atau lo mau pakai buat eksternal GPU, itu juga bisa. Buat charging juga bisa port ini sekaligus jadinya. Dan satu lagi USB Type-C biasa, nggak bisa buat ngecharge. Untuk versi portnya gue nggak bisa dapetin detailnya karena Xiaomi juga nggak kasih tahu di JD.com. Dan nggak lupa juga Xiaomi udah kasih lu dongle di paket pembeliannya. Peduli banget ya Xiaomi Global, jadi lu nggak usah pusing. Dia juga udah dilengkapi dengan Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.0, baterainya di 66 Wh dengan kualitas yang cukup aja. Karena di sini ada GPU MX 450 dan juga panelnya hampir 4K, yang pastinya nyedot power banyak banget. Pendinginan dia juga udah kasih 2 fan dengan kualitas pendinginan yang bagus, dimana gua nggak bisa bikin panas CPU-nya lebih dari 70 derajat Celcius pas gua stress test pakai Firestrike. Dan hasilnya juga dia lolos dalam pengetesan ini. RAM-nya dual channel, lu nggak bisa nambah atau kurangin. NVMe cuma satu slot, 512 GB, yang bisa lu ganti kalau lu mau. Gua tes game juga, tapi ya nggak bisa harapin game AAA dengan resolusi 3,5 karena dapetin 60 FPS stabil. Laptop ini bukan ditunjukin untuk itu. Gue main Genshin Impact, pakai resolusi monitornya di 3,5K itu, di settingan low bisa dapat sekitar 20-25 FPS. Not bad aja. Untuk editing, gue coba tes video 4K, dia bisa playback di full resolution tanpa ada delay. Nice. Secara desain bodinya juga indah banget, bener-bener terinspirasi dari Apple. Nggak cuma terinspirasi, udah ngopi MacBook ini mah. Kualitasnya sangat-sangat padat, terutama chassis bagian atas dan bagian bawah. Sehingga kita bisa buka laptop ini dengan cuma satu jempol doang. Walaupun memang di bagian keyboardnya, ini kita bisa rasain feel bahan yang berbeda dibanding bagian lainnya. Serasa kopong nggak tebel gimana gitu. Ya, gue cukup ngerti lah ya, dia mesti bikin profit sedikit lah ya dengan korbanin bagian ini. Laptop ini benar-benar nice deal banget, terutama kalau kita lihat di China-nya di 6.999 RMB atau 15,5 jutaan. Dan kemarin kita beli sama subscriber kita di 17 juta. Gue bisa bilang Xiaomi Global terlalu nggak ada obat, terlalu mantep banget inovasinya sampai sebagus ini. Dan laptop ini kalau gue lihat dari spek dan berbagai kelebihan di banyak sisi, sebenarnya Xiaomi nggak mau nyerang brand yang besar di laptop kayak Asus, HP, Lenovo, dan kawan-kawan. Gue rasa bukan levelnya Xiaomi ya. Tapi dia kelihatannya mau menjadi alternatif MacBook Air M1. Karena dari harganya mirip dan Xiaomi memberikan hal yang nggak ada di MacBook. Layar OLED-nya plus di Windows yang udah dikenal sama banyak orang dibanding macOS di MacBook. Sebenarnya konsep ini mirip kayak di pasar smartphone. Ada iPhone di harga 12 jutaan dengan iOS ya. Sementara smartphone lain yang pakai Android termasuk Xiaomi harus jor-joran untuk ngasih jeroan terbaik smartphone-nya. Karena mereka nggak bisa bersaing secara langsung dengan ekosistem OS yang Apple berikan yang udah terintegrasi banget di berbagai sisinya. Angkat topi sama Xiaomi Global, dan untuk Xiaomi Indonesia, gue nggak mau berharap apa-apa karena dia nggak punya nyali selain di segmen smartphone-nya. Tentunya sebelum dia terjepit ya. Karena brand bentar lagi mau masuk. Thank you guys yang udah ngeliat review laptop Dewa ini yang di launch sama Xiaomi Global. Laptop ini gue kayaknya nggak pakai dan mungkin gue akan jual. Tunggu update dari gue. Gue Alvin dari GTD, sampai jumpa di video berikutnya, tetap. Ciao.